Masih banyak cerita, akhirnya masuk ke segmen terakhir kelas 3. Budut jadi nih ribut sama Bonser. Bonser jadi ribut. Ayo jadi di jalur. Oh, itu udah mulai kongsi tuh, pecah. Ya. Dua. Hajat Bonser itu terdengarlah sama Kapal Halim, sama Poncol, sama Belter, sama Bariwa. Itu beberapa sekolahan tuh, 5 sekolahan. Mereka juga ada 3 sekolah, Grafika, Budut, sama KR. Iya. Kita bentrok di situ, lama. Berarti 3 lawan 5. 3 lawan 5. Sebenarnya musuh beratnya Bonser itu di zaman itu siapa sih Bang? Apakah Tubun atau Budut? Atau ada lagi nih STM lain? Yang beda dari yang lain itu BM, Budi Murni. Budi Murni. Beda. Dia punya strategi yang beda dari yang lain. Kalau Budut itu Budi Murni mana 1, 2? Satu ya, Duren Sawit berarti. Mereka punya strategi yang emang gayanya beda. Dan mereka lebih alot. Itu menurut gua. Asik wadidaw, balik lagi barengan gua Arik Korek, masih di channel Tonton Kejumpan. Mantap nggak Bang Dawai? Mantap. Gua jadi ngikutin dia nih, suaranya keras. Banyak narasumber yang anjing Bang, gua di beberapa konten biasa aja, pas sama lu tuh gua jadi ke bawah auranya. Itu banyak tuh. Dia harus keras juga. Ngimbangin dia. Tapi lu juga rata-rata host kenceng ya Bang? Iya, gantung juga. Ngomong-ngomong masalah host, Bang Dawai ini punya 3 channel. Kita bisa promosiin Bang Dawai. Channel apa aja sih? Biar teman-teman juga, ya siapa tahu bisa mampir gitu. Ya, yang pertama Bonser Channel. Tuh, akun utama ya. April 2020 mulainya. Terus alhamdulillah gua ngerjain proyek lagi satu dari alumni Purnama, Andrew Najir 75 Channel. Tuh. Dan yang terakhir yang baru namanya D Channel. D Channel. D Channel. D Channel. Oh, D Channel. Sambung ya. Sambung. D Channel. Tapi gua kadang nyari tuh Bang, D Channel. Itu Iya. kebanyakan, kayak lu harus rubah tuh nama channel lu. Kalau kata Bang Ade, itu D itu 4 angka dari berbagai macam penjuru dan gua nggak boleh ganti. Enggak, masalahnya ketika gua ketik nih di pencarian YouTube D Channel itu banyak. Iya, betul. Takutnya orang agak susah nyarinya Iya. Bang, di situ Sempat doang. gua mau berubah, tapi mungkin video gua masih dikit. Belum nongol. Justru itu karena pencariannya itu susah. Cariannya susah. Mungkin masukan aja sih dari gua. Iya, siap. Nah, balik lagi di part 2-nya Bang Dawai Bonser 2 ya Bang? Iya. Mantap gitu. Tadi gua udah ngulik-ngulik lagi Bang Dawai masalah di kelas 1 dan kelas 2. Masih banyak cerita, akhirnya masuk ke segmen terakhir kelas 3. Ya. Ya, mantap nih. Berarti kelas 3 Abang masih di basis ini ya? Awalnya masih di 56. Basis di 56 masih? Awalnya 1 bulan pertama gua di 56. Pindah lagi? Gua pindah lagi ke 9A. Balik lagi? Setelah kejadian ada gua posisi hidup dan mati. Oh, pernah hidup dan mati lu juga? Nah, posisi gua harusnya udah mati. Jangan amit-amit. Allah masih ngelindungin gua sampai sekarang. Jadi cerita gimana Bang? Kok lu bisa di basis 56 itu bisa antara hidup dan mati? Jadi waktu itu gua ketinggalan basis rek. Kelas 3 awal? Pas 3 awal. Jadi yang sering gua samper ke rumahnya Bang Jiung udah lulus. Oh iya, karena kakak kelas. Iya. Dan gua ketinggalan basis, gua nyambat dari Sumur Bor, Upar, udah nggak ada anak-anak. Sampai Pulau Gadung udah nggak ada anak-anak. Akhirnya begitu di warung jengkol sebelum terminal Pulau Gadung, gua lihat Tubun tuh banyak. Iya. Dan kayaknya bakal bantai nyerang Bonser di PLN. Feeling gua begitu. Iya. Nah, kalau gue naik di Pulau Gadung naik basis 56, gue takutnya ya gue keciduk dong. Bisa jadi tempe gue kan. Iya, benar. Akhirnya gue naik 45 rek. Sendiri? Berarti lu sendiri? Gue naik duluan 45, Tubun akhirnya ke terminal naik 56. Iya. Tapi gue posisinya 45 lebih dulu. Nah, begitu di PLN, gue lihat anak-anak nggak banyak nih, sekitar 10 orang lah. Tapi 45-nya kenceng rek, gue nggak bisa turun. Iya. Sampai jembatan Klender. Benar. Begitu jembatan Klender gue turun, Tubun udah nurunin anak-anak.
sekitar 1 bis. Iya. Nurunin, brek. Anak-anak kaget, nggak siap 10 orang diturunin 1 bis. Kaburlah ke dalam. Gue di titik turun, gue posisinya mau ke anak-anak kan, mau sekolah kan. Iya. Akhirnya gue jalan pelan-pelan sampai ke titik mendekat gang anak-anak. Tapi begitu titik mendekat gang anak-anak, gue langsung dihadapi sama mereka. Ditanya, kebetulan waktu itu sistemnya masih nanya, Rek. Kaki kebabat. Dan gue nggak ada identitas bonser untungnya. Gue tahu itu tubuh dan barang masuk, Rek, ke sini gue. Iya. Oh, masuk sempat. Iya, pokoknya mereka udah siap lah. Istilahnya tinggal ngebagi. Dan di situ gue ya berdoa lah. Gue ingat Allah, gue mati nih. Cuman satu sisi begitu ditanya, gue ngaku anak pesat. Ada sekolah di daerah Hutan Kayu namanya Pemuda. Iya, benar. Pemuda 1. Nah, gue ngaku anak pesat. Tapi pada saat gue ditanya ke distrik, ternyata tubuh yang sebelah sana mau bonser. Jadi mereka ke sana. Gue lupa sama gue. Iya. Nah, untungnya tuh gue di situ. Oh, jadi dia fokusnya beda fokus nih jadinya. Diteriakin bonser, akhirnya dia lebih ke bonser. Gue lupa kan. Alhamdulillah, karena gue tetap duduk tuh di warung. Anak-anak tuh juga nongol. Gak lama anak-anak keluar, ngegentak, balikin. Walaupun cuma 10 orang. Akhirnya anak-anak awal gue gabung lah sama mereka. Berapa di jembatan, atas jembatan Klender. Itu momen terakhir gue gabung sama 56. Akhirnya itu gue pindah basis ke 9A. Baru lu pindah hijrah lagi nih, bisa kata CLBK lah ke anak 9A. Gitu. Balik lagi 9A, seperti itu. Karena udah dikit lagi ujian ya Bang, ya, nyari aman. Emang agak titik amannya itu di 9A karena ketemu tolnya jauh. Iya. Gitu. Keluar langsung Uki Cawang. Masih aman jatuhnya ya. Masih aman. Itu kelas 3 yang pertama gua. Terus ketika lu udah balik ke 9A, ada momen apa lagi, Bang? Momennya ya itu tarik ulur. Ya gua jadi bucin juga lah sementara lah. Pengen ngerasain nikmatnya lah. Gua versi orang yang natar. Gua inget banget gua natar adik-adikan gua tuh jauh, Rek. Kebetulan gua pengurus OSIS. Dan anak-anak gua, basis gua menatar adik-adik gua yang masuk 95, gua bawa ke Gunung Lau, Rek. Ke Gunung Lau? Gunung Lau, punya duit, nggak punya duit, kita berangkat ke Gunung Lau. Itu tataran gua paling jauh. Itu bentroknya sepanjang Gunung Lau. Nggak punya duit, gua berangkat ke Gunung Lau. Oh gitu? Walaupun cuma sampai tempat camping Tawangmangu. Oh camping, ini natarnya pas di perkempingan. Jadi kan ada libur ya, ada libur mungkin zaman dia semester kali ya. Catur bulan. Oh masih jauh. Gua semester. Oh lu udah semester. Ada di zaman 90 berapa itu jauh. Jauh, itu benar. Libur. Akhirnya gua tatar lah mereka, kelas 3 gua natar mereka ke Gunung Lau, ke Gembel. Gua ingat itu sekitar 18 mobil, 4 kereta. Dan banyak juga natara. 4 mobil kontainer jalur pergi dan pulang sampai Tawangmangu, Gunung Lau. Nah itulah penataran yang sesungguhnya lah buat kelas 1 gua. Karena udah di luar tuh jatuhnya. Udah di luar, ketemu Jus 40 juga di stasiun Jogja, cuman gak jadi bentrok. Terus ketemu, macem-macem lah, ketemu Doski. Ya sorry, kita bandain lah mereka gitu. Macam-macam lah. Macam-macam ya. Itu kelas 1 gua natar kelas 3 kelas 1 gua. Udah karena udah mulai santai-santai ya. Iya. Udah saatnya lu yang ribut, gua semen tameng aja. Betul. Gitu. Ya, nah, bener. Bang, kalau tadi kita ceritain ribut. Gue pengen tahu dong waktu di sekolah, dalam lingkungan sekolah nih ya. Ada momen lucu nggak sih Bang di momen sekolah, Bang? Kalau momen lucu di sekolah hampir dikatakan gua nggak inget ya, cuman di jalur banyak, Pak. Kalau di jalur banyak momen. Oh, lebih di jalur ya? Lebih di jalur. Jalur yang seru lagi waktu kelas 3 di mana, Bang? Pecah. Kalau yang pecah di kelas 3 itu setelah ujian, bukan lulusan. Ah ya, ujian kan ada, dulu kan masih ada UAN, masih ada UAS ya? Nah, UAS gue terakhir. UAS. Ujian Eptanas gue kan istilahnya masih pilihan ganda, A, B, C iya, gitu. Dan itu momennya gabung sama anak pagi. Gabung sama anak pagi. Nah, posisinya yang gue bilangin, Bonser itu ada basis depan, basis belakang. Iya. Basis depan itu basis 44, 900, 300 ke arah daerah Kecawang. Kalau gua belakang 9A, 56, 50, 54, 501. Nah, begitu keluar ke jalur,
pas sampai di daerah Penas itu kita lihat anak Bonser 3 dibantai sama anak Hatawana. Oh. Bonser 3 habis 900. Dia nggak tahu, sangkanya anak Bonser 3 doang. Sedangkan itu gabungan lu ya? Itu di dalam Bonser 3, banyak kan Bonser 3 yang 900. Nggak taunya di belakangnya ada Bonser 44, basis Bonser 244, ada Bonser 29A. Oh gitu. 3 piece. Situlah pecah perang lama. Oh berarti yang dibantai palanya, badan sama buntut Iya, turunin. Dan gua emang udah terakhir ribut gua mikirnya. Gua waktu itu kan habis ujian nggak siap barang ya, karena patokannya lulus-lulusan. Iya. Akhirnya gua nemu pacul yang di taman-taman orang nanem Iya. bawah. Nah itulah gue inget banget. Ya sorry aja kalau ada kejadian pada saat itu yang terluka sama pecahnya sama polisi. Nah yang pecah polisi ini yang lucu. Gimana? Begitu jedar. Bonser tuh paling takut sama suara tembakan deh. Karena hampir tiap tahun itu ada korban lewat ditembak polisi. Oh gitu. Iya. Pernah bang? Pernah waktu tahun anu juga pernah? Tahun nggak ada. Cuman 98, 2000, 2001 ada korban di tempat. Itu peluru nyasar atau emang diarahkan ke? Versinya banyakan ceritanya sih melerai nggak habis-habis. Akhirnya mungkin langsung begini. Karena nggak kelar-kelar terus-terusan gitu. Nah, di saat dikejar ditembak polisi, gua kabur lah ke ada koan wisata. Iya, dulu masih ada. Halte Temernya 9A. Gue pikir yang masuk koan wisata tuh gua doang, gak taunya banyak, Re. Gua duduk aja udah manis, yang lainnya dicomot-comotin. Iya. Itu lucu banget, ya lu dicomot, gua duduk aja manis. Tapi lu aman dong? Aman, itu kejadian. Itu waktu bentrok sama siapa sih? Sama Hatawana. Hatawana. Itu saking lamanya polisi datang sampai berapa kali tembakan, akhirnya gua kaburnya begitu. Kelas 3 tuh. Aman lagi. Tadi mau mati, sekarang aman lagi nggak keciduk. Iya. Emang rezeki lu anak soleh bang. Amin. Doa orang tua, Re. Ada orang tua ya. Orang tua bang. Ada sih sebenarnya momen-momen besarnya. Rangkai kerajaan juga gue pernah gitu. Berangkai kerajaan maksudnya? Beberapa sekolah. Beberapa sekolah. Jadi gimana? Jadi ada satu momen alumni Budut mukulin. Gue nggak ada di kejadian, pasti pukulin teman-teman gue. Terus akhirnya Budut jadi nih ribut sama Bonser. Bonser jadi ribut, ayo jadi di jalur. Oh itu udah mulai kongsi tuh, pecah. Ya. Kelas 2. Nah akhirnya kita temuin di jalur di daerah BTC Rudal. Iya. Nah ternyata entah gimana itu hajat Bonser itu terdengarlah sama kapal Halim, sama Poncol, sama Belton, sama Bariwan. Berarti berapa sekolahan tuh? 5 sekolahan. Akhirnya kita Budut tuh berangkat lebih pagi, kita titik lebih pagi, 10:30 kita tungguin di BTC. Pas dia lewat, mereka juga ada 3 sekolah, Grafika, Budut, sama KR. Iya. Kita bentrok di situ, lama. Berarti 3 lawan 5? 3 lawan 5. Iya benar ya? Iya betul, pecahnya lagi-lagi polisi. Polisi. Dipukul mundur sampai ke arah tol timur, akhirnya dia kabur ke Margahayu, ketemu lagi anak-anak di situ. Banyak yang ketangkep di situ. Yang pasti banyak ketangkep. Dari pihak Budut juga. Waduh, itu seru dong. Iya. Di dalam Polres, dalam Polsek. Gua salah satu orang yang beruntung nggak ketangkep. Ada laki-laki lu beruntung ya. Iya. Nih bang, ada cerita nggak di dalam Polsek itu mereka pasti kan satu. Kan kalau yang lucu begitu ketangkep temen gue di kodim gue sendiri di depan stasiun Jatinegara. Pada saat mereka dihukum dan disiksa, gue kan lewat pulang sekolah. Iya. Hai, lu ngapain? Lu betah banget di situ. Nah, begitu tuh kalau lucu tuh. Besoknya dia pulang, besok ngapain lu ngecengin gua gitu. Itu lucu tuh kalau ketangkep kodim sendiri. Kalau ketangkep kodim sendiri kan aman. Jaminannya sekolah kita nebus atau bawa pulang kita dan kita dikasih makan, kadang dikasih ongkos. Oh gitu ya. Kepala sekolah gua almarhum seperti itu. Emang kepala sekolah sama. Gue juga punya cerita, kepala sekolah kita tuh dia udah kenal banget ya karakter anak STM ya. Jadi apapun yang terjadi sama siswanya mereka pasti bantu banget ya. Benar ya bang, berarti sama. Betul. Ya semua sekolahan ya? Kayaknya hampir sama gitu. Nah bang, gue mau tahu sebenarnya musuh beratnya Bonser itu di zaman lu itu siapa sih bang? Apakah Tubun atau Budut? Atau ada lagi nih
STM lain? Kalau gua sih merasakan ya yang beda dari yang lain itu BM, Budi Murni. Budi Murni. Beda. Dia punya strategi yang beda dari yang lain. Kalau Pudut itu Budi Murni mana 1, 2? Satu ya, Duren Sawit berarti. Mereka punya strategi yang emang gayanya beda. Dan mereka lebih alot. Itu menurut gua. Kalau Tubun ya maaf pada zaman gua ya mungkin ketatnya sekolah dia lah yang ngebuat dia nggak seperti sekolah gua. Iya, benar. Karena dia sekolah polisi. Iya. Kalau gua kan PGRI. PGRI. Jadi gua agak liar gitu. Iya, yang tahu PGRI pasti tahu. Budi Murni sih yang menurut Budi gua Murni bisa sebanding sama Bonser. Maksudnya dia punya strategi yang beda lah. Punya cerita Bang sama Budi Murni 1? Kalau Budi Murni yang gue inget, gue turun 9A, begitu turun 9A, itu anak gocap lagi dibantai sama Budi Murni. Begitu dibantai gue kaget, gue masuk ke dalam tenong-tenong lagi. Iya. Lalu ngapa? Budi Murni. Akhirnya ternyata gue balik, anak Manggarai datang jebret, anak Pop Limanong datang jebret, bentrok lah di kolong. Itu bulan puasa. Oh, bulan Bulan puasa. Bentrok, maju mundur, ketangkep lah 1. Gak kita apa-apain, Rek. Cuma kita kasih bata doang. Itu mah lo apa-apain. Wah, elah Bang Dawai kok gebok nih. Dia responnya, dia sampai ada temen gua fight di atas jembatan, kita nontonin. Adu pedang. Oh, di atas? Di atas. Jadi kita kayak nonton film jorok. Iya, lo kan di bawah nih keadaannya, ya kan? Di bawah. Ternyata ada yang di atas. Kan gila kan? Iya. Akhirnya bubar. Dia mundur karena itu kan wilayah kita. Iya, Gitu. kandang lo. Cuman bener. emang strateginya beda. Tapi korban yang lu batain itu gimana? Ada yang nyelamatin atau lu lepas aja? Enggak, kita lepas aja. Lepas Ya aja. walaupun popak-popak kita lepas. Pada saat itu masih banyak toleransi sih. Toleransi untuk istilahnya kita sadar diri untuk melukai atau jangan sampai ngebunuh. Jangan sampai ngebunuh. Seperti itu. Nah, Bang, berarti jalurnya kan di rel dong. Di rel dong waktu kejadian itu, ya kan? Perang batu dong. Kalau itu di samping rel tuh nggak ada batu, kita murni bentrok dekat. Bentrok dekat. Cuman emang dia jatuh, larinya ke taman, tanah miring, kepleset, kita beri. Di zaman lu 96 udah mulai bentrok BR atau kopel gear? Udah BR, cuman bedanya BR itu ya nggak langsung, woi gitu. Kita pada saat deket. Iya, benar. Pada saat dekat itu beberapa kali yang mungkin adik-adikan gua, mungkin abang-abang gua, mungkin angkatan gua yang secara deket langsung melukai. Jadi nunggu deket dulu, biar nggak ketahuan, kedetek, ketangkep, emang ada saksi. Iya. Gitu. Senakal-nakalnya anak STM dulu ya Bang. Masih punya takeran. Masih punya takeran nih. Nggak kayak anak sekarang nih kalau kita perbandingan ya kan. Masih punya takeran gitu. Jadi masih punya wanti-wanti nih. Iya, jangan sampai gua ketangkep atau jangan sampai gua kena. Ya kan gitu ya Bang ya. Jadi masih otak sehat lah. Masih otak sehat, sadar walaupun sebenarnya kita nakal juga ya Bang. Seru sama Bang Dawai. Ada momen nakal nggak sih Bang? Nakalnya nyagar, betak. Gua salah satu emang yang nggak hobi nyagar. Tapi pernah gua nyagar pada saat gua makan uang bayaran. Tetap gua ganti uang bayaran tersebut. Tapi gua bukan hobi nyagar karena gua terpenuhi. Sama gua anak bontot, abang-abang kumpul gua baik ngasih gua jajan. Bontot? Iya. Bontot segini? Iya. Abang-abangannya udah sama mana? Iya, jadi gua bukan salah. Tapi ada momen lucu yang gua di dalam kondisi, gua ada di kondisi nyagar. Itu anak Jerman korbannya. Jadi posisinya kita lagi ngalong ke basis 44. Kita ada anak Jerman mau naik bis 34 dari Pasar Rebo, di dalamnya kita bilang masuk. Begitu masuk kita jual nama sekolah lain. Nah akhirnya itu orang Jerman waktu itu terkenal sekolah paling mahal. Iya, benar kan? Benar banget. Itu keril gede ada 2. Iya. Udah kita kuras. Nah, disitulah gua momen ada di posisi teman-teman gua nyagar. Begitu dapat keril ya berebut lah. Dalamnya apa? Gua ambil lah, ada kaset BF Betama.
Itu tuh gua nyaga dapet kaset Betamax, punya anak Jerman. Iya, anak Jerman. Mohon maaf anak Jerman. Zamannya Betamax waktu itu. Ceklek. Itu tuh posisinya. Gua bukan bagian dari gua suka nyaga. Itu yang punya kaset juga cuma orang tertentu doang, Bang. Iya. Ya kan, karena yang punya video ke orang-orang kaya waktu zamannya, ya kan? Dan Benar nggak? Video itu Bang Giung, gua nonton di kamarnya Bang Giung. Aji gua kesundut. Lagi seru sebenarnya Bang Dawai, seru banget. Sampai akhirnya kelas 3 jalan nyari aman. Mau tahu dong lulusannya Bonser itu kayak apa, Bang? Dan gue lulusan salah satu yang emang gue nggak dendam. Dan gue pada saat itu udah sampai surat di rumah. Gue ditahan sama orang tua untuk berangkat. Oh dulu surat-suratan ya, udah pos ya? Zamannya telegram. Oh telegram. Dan gue sampai surat rumah, gue nggak ikut lulusan. Gue nggak datang ke sekolahan. Karena sudah cukup kata orang tua. Oh, Gua korban ya kan. Dan istilahnya gue udah mikir lah, udah lulus aja alhamdulillah, walaupun nilainya Lu pas-pasan. nggak ngerasain sampai lulusan dong, nggak ikut ya zaman itu, lulusan. Gue mikir lagi lah. Padahal pasti teman-teman gue nih lebih hebat lulusan. Gue ikut lulusan. Oh gitu. Hebatnya Bang Dawai dari anak PGRI 2 atau Bonser 2 mengalami namanya ribut jalur sana sini sampai akhirnya pernah yang namanya antara hidup dan mati. Ya Bang, pernah akhirnya mengalami antara gua ke gap atau enggak. Nah, hebatnya Bang Dawai setelah lulus berpuluh-puluh tahun merintis karir jadi seorang konten kreator di YouTube-nya Bonser Channel. Tuh. Awal mulanya gimana sih Bang? Lu bisa punya ide hidupin Bonser Channel ini? Ya pasti gue pertama cinta alma mater gue. Gue saking cinta alma mater gue salah satu pendiri Ikatan Alumni Bonser 2. Dan gue seksi acara atau apapun acaranya, gue di dalam sebagai host atau ketuanya. Oh gitu, selalu lu tampil selalu. gitu. Dan di satu momen gue nggak ada kerjaan karena COVID, akhirnya gue pengen ngasih sesuatu buat Bonser. Akhirnya di akhir Maret gue bikinlah konten Bonser Channel. Sampai sekarang alhamdulillah gue dipercayakan ada 3 channel yang gue pegang. Oh gitu. Sebenarnya mau tanya lagi Bang, selama proses lu bikin konten ini nih, ya kan? Kendala apa sih yang sering lu alamin kendalanya? Kalau kendala yang pasti tools. Karena gue single factor, bermodalkan dari handphone yang dibuang ke tempat sampah, gue beli, gue ambil lagi, sampai akhirnya masih PR gue di audio dan visual. Dan itu PR gue yang paling utama. Kalau masalah viewer, ya gue juga pengen viewer gue banyak. Ya gue jalin silaturahmi kemana-mana. Ke Jabodetabek dari Cikarang. Kalau masalah narasumber Bang, ada kesulitan nggak di narasumber? Narasumber, alhamdulillah setelah buka keran kedua untuk datang ke teman-teman rival atau teman-teman ST yang lain, sekarang alhamdulillah daftar ngantriannya panjang. Daftar antriannya panjang ya. Dibandingin waktu gue pertama. Karena gue tahun pertama gue fokus ke Bonser doang. Nah disitulah yang mungkin sedih, terharu, kesel, bercampur aduk mencari cerita narasumber Bonser yang mau berbagi kisah nggak gampang. Nggak gampang, benar. Ternyata dari sekolah lain lah yang di tahun kedua yang emang pengen berbagi kisah di Bonser Channel. Ayo kita sama-sama kita kembangkan perdamaian. Tunggu antriannya untuk gua datangi untuk janjian ngambil gambar. Nah kalau ada nih dari STM lain mau diundang gitu, Bang, undang gua dong. Kemana sih sebenarnya? Ya kita selalu kasih deskripsi. Di deskripsi ada IG, ada Facebook, ada nomor WA. Oh, jadi kalau lu pengen diundang nih sama Bonser Channel atau Bang Dawai, lu bisa klik dulu tuh di Bonser Channel, nanti di deskripsinya ada tuh ya Bang ya. Bisa dihubungin. Nah, itu ada di komen paling atas dan selalu gua kasih pin. Mantap banget. Nah, makasih banget Bang Dawai nih. Berhubung juga cuaca sudah agak sedikit gelap, ya kan? Takutnya Bang Dawai juga udah sedikit lapar. Yang pasti rumah gua jauh. Rumahnya jauh. Nih makasih banget udah mampir di bengkel kopi gitu. Kebetulan nih base campnya kita channel Kalian 74 gitu. Nah Bang Dawai, mau tahu dong kesannya Bang Dawai selama sekolah di Bonser dari 93 ke 96? Ya, pertama
tadi yang gue cerita, mohon maaf kalau ada nama-nama yang gue sebutin yang tersinggung. Dan untuk Bonser sendiri, terus terang gue cinta Bonser melebihi diri gue sendiri, Bang. Betul. Melebihi diri sendiri. Karena apapun dari tahun 2010, dari mendirikan Ikatan Alumni Keluarga Besar Alumni Bonser 2, gue ada di dalamnya. Setiap acara gue ada di dalamnya. Di pengurus gue sebagai wakil ketua. Setelah pengurus gue bikin Bonser Jakat di Pak Sodako. Setelah jadi Bonser Jakat Pak Sodako berhenti karena Covid, gue bikin Bonser Channel. Bonser Channel tujuannya gue mau menyatukan Bonser 2 dan Bonser 3. Apapun kegiatannya kita sama-sama satu nama Bonser tanpa sekat. Seperti sekolah-sekolah yang lain. Makanya kalau apa yang dibilang kesan di Bonser luar biasa. Dan sekolahan gue alhamdulillah dibandingin PGRI yang lain masih ada di Jalan Gotong Royong, Pondok Bambu, samping DKT. Datengin Bonser 2 tetap masih ada. Masih berdiri. Nah, kalau lu sering dengerin atau lu sering mampir di channel Bonser atau channelnya D Channel, Najir Channel, lu pasti agak sedikit berbeda nih ngelihat Bang Dawai di konten Teladan 74. Lebih semangat kayaknya, ya Bang? Iya, karena Bang Koreknya semangat. Iya, lu kalau gua ngatain lu lebih semangat ya, Sel. Lebih kalem. Usia gua, ini lu jadi muda lagi nih jadi ya kan. Mama Uban. Nah, tadi kesan Bang. Pesannya apa Bang gitu buat penonton deh, buat semua penonton atau semua anak Bonser atau semua alumni STM sejakarta, SMA sejakarta, lu punya pesan apa sih melalui channel ini? Ya, seperti yang selalu gue bilang, buat anak sekolah yang masih belajar dan tatap muka, jangan pernah mengalami kondisi tawuran. Tawuran itu hanya berhenti di 3 kondisi: masuk rumah sakit, masuk penjara, yang terakhir masuk kuburan, Rek. Masuk kuburan. Karena udah banyak sih. Udah banyak, benar. Untuk teman-teman yang ikatan alumni sekolah lain, kita ada IKAP. Kita sama-sama ngopi bareng, kita sama-sama bersatu, kita melupakan masa lalu untuk masa depan yang cemerlang. Iya. Kita sama-sama tebarkan virus perdamaian. Nah, kita dalam satu konten dan satu frekuensi yang sama untuk sama-sama jalin silaturahmi menebarkan virus perdamaian. Nice. Itu aja, Rek. Gitu aja, mantap. Nah, itu kesannya dari Bang Dawai. Bang Dawai ada ini nggak say hello sama basis-basis Bonser? Masih ingat nggak sih basis Bonser mana aja tuh? Oh iya, ingat. Kalau di zaman gua basis itu pertama basis gua sendiri 96 sama 56. Yang kedua ada basis besar basis 44. Ya. Ada basis 52 Pondok Gede. Ya. Ada basis 43 Priuk. Anjay, masih hafal. Ada basis 900 Cililitan. Ya. Ada basis 300 Blok M. Ada basis kecil lagi. Ada basis kecil 50, 54, 84 dan 52. Ih, banyak banget basisnya gini. Dan ada lagi basis Bemo. Nah, dan era kesini ada basis 900 Genjing. Oh, anak Genjing. Ada satu basis yang belum pernah tampil di Bonser Channel. Basis 501 Manggarai. Nah, ditunggu tuh anak Manggarai tuh. Siapa sekata narasumbernya? Kontak aja Bang Dawai. Ya, kita sama-sama berdamai dengan masa lalu. Yang mau berbagi kisah dari Manggarai masih gue buka pintunya. Iya, apalagi Manggarai juga jalurnya strong juga tuh Bang, ya kan? Walaupun pendek, cuma dari terminal Manggarai, tapi jalur neraka itu, Rek. Iya, benar-benar karena banyak ada Budur 806-nya. Banyak kan. Ada karya gunanya di situ. Sama Budi Muri, sama karya guna kita nggak bentrok. Oh, nggak bentrok ya? Karena kebetulan salah satu temen gua itu rumahnya percis depan karya guna dan dia pentolannya di tahun gua. Oke, Bang Dawai terima kasih banget. Dan terakhir gua juga mau ngucapin salam-salam buat alumni Ikatan Keluarga Besar Teladan 74, IKBT 74. Yuk kapan lagi kita bikin acara, yuk ditunggu acaranya karena yang lain udah mulai nih bikin acara gitu. Dan untuk Teladan 305 Albasnya terima kasih banget udah support kita buat Teladan 614, Teladan 62, 75, 616, 543, 031, 512, 606, 83, basis Ganjur, Cinere, basis Depok, Cililitan, dan basis Ragunan 768. Banyak banget sebenarnya Bang, gitu gue lupa. Tapi sorry yang nggak bisa disebutin. Yang penting intinya gue terima kasih banget udah disupport. Dan untuk tim gue, untuk kru dan official Teladan 74, terima kasih udah bantu persiapan semuanya. Dan terakhir gue ucapin wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.